Buka kaca. Buka kacanya, nyabu dia kayak gitu. Buka. Unit Resmob Polres Jakarta Barat melepaskan tembakan ke udara di Jalan Kedoya Raya, Kebonjeruk, Jakarta Barat kemarin sore. Petugas mengeluarkan tembakan peringatan karena pengemudi mobil menolak keluar dari kendaraannya. Sebelumnya pengemudi mobil yang merupakan remaja sempat menyerempet motor dan mengancam pengemudi motor dengan senjata api. Nyabu tuh, periksa mobilnya bang, nyabu bang dia bang, periksa mobilnya. Polisi kemudian menghalau warga yang geram karena berusaha mengeroyok pelaku. Setelah menggeledah mobil, polisi menemukan pistol mainan yang digunakan untuk mengancam warga. Dari mana? Itu ditodong saya yang lihat sendiri. Ditodong tapi iya. Ditongolin kayak begini. Nah, saya refleks mundur dong. Ya kan, refleks mundur. Nah, udah akhirnya singkat cerita di 57 Indomaret 57 ini SMA 57 warga pada ngumpul di situ. Bukan softgun, bukan airgun, senjatanya plastik. oh plastik. Senjata plastik yang biasa buat mainan anak-anak. Sempat ditanya gak dia bawa itu untuk apa, Bro? Itu kalau menurut pengakuannya sih sementara nggak sengaja terbawa, itu memang mainan anak-anak, memang ada di mobil itu, nggak sengaja terbawa. Hingga kini polisi masih mendalami motif pelaku mengancam korban dengan pistol mainan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sebuah mobil di Sidoarjo, Jawa Timur tabrak 4 pengendara motor, 1 tewas. Banjir dan longsor landa Nganjuk, 2 orang tewas, 19 hilang. Pemerintah akan menghentikan bansos bagi warga yang menolak vaksin COVID-19. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani Anda selama 2 jam bersama saya, Anissa Dasuki. Dan saya Fandi Hasi. Pemirsa, kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi diduga pengemudi mengantuk, sebuah minibus menabrak 4 motor dari arah berlawanan ke jalur Surabaya Mojokerto. 1 orang tewas. Sementara di Wajo, Sulawesi Selatan, pengendara motor meninggal dunia setelah menabrak mobil. Sebuah minibus menabrak 4 motor dari arah berlawanan di jalur Surabaya Mojokerto di Desa Kemasan Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. Diduga pengemudi mengantuk sehingga mobil yang dipacunya dengan kecepatan tinggi berpindah jalur dan menabrak pengendara motor. Akibatnya seorang pengendara motor, Bakti Purnomo, berusia 42 tahun tewas seketika, sementara 3 pengendara lainnya terluka. Untuk hasil olah TKP sementara, dugaan sementara pengemudi mengantuk karena juga terpantau dari CCTV juga ada, dari saksi-saksi juga ada, jadi kendaraan itu langsung dari jalur kiri langsung mengarah ke kanan. 2 korban yang terluka masih dirawat di RS Anwar Medika, Krian, Sidoarjo karena menderita patah tulang, salah satunya merupakan anak-anak. Sedangkan 1 korban lainnya sudah pulang. Dari arah barat kan rame padat merayap, dan dari arah timur ada Suzuki Cherry itu ya langsung oleng ke kanan, jadi ya nabrak sepeda motor yang banyak tadi. Waktu itu jenengan dari arah barat? Barat. Waktu itu melihat itu Cherry-nya minibusnya oleng atau gimana? Gak tahu, malah tahu-tahu sudah nyabrang nengah ke kanan ya. Jadi ya nggak sempat
ngapa-ngapain, banyak sepeda motor. Korban meninggal dunia kini telah dibawa pihak keluarga setelah divisum. Sedangkan pengemudi minibus yang berusia 21 tahun, warga Karangtanjung Kebumen ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut di Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Sebuah mobil jenis minibus ringsek setelah menabrak motor sport di Jalan Poros Sengkang Palopo, Dusun Laliseng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Sementara motor yang tertabrak terpental keluar dari jembatan. Pengendara motor meninggal di lokasi kejadian dan penumpangnya terluka. Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Scania dengan sepeda motor, di mana di TKP di Kecamatan Kera, kendaraan roda 2 yang melaju dengan kecepatan tinggi kemudian tidak dapat menguasai kendaraannya sehingga bertabrakan dengan roda 4 di TKP, kemudian roda 2 terlempar masuk ke dalam semak-semak, begitu juga korban dan meninggal dunia. Jadi korban ada satu, yaitu atas pengendara sepeda motor. Menurut keterangan polisi, kecelakaan bermula ketika korban dan rekannya berkendara dengan kecepatan tinggi. Motor korban kemudian hilang kendali dan masuk ke jalur berlawanan sehingga menabrak mobil yang melintas. Kasus ini kini ditangani unit Laka Lantas Polres Wajo. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Polisi masih menyelidiki kasus sosialita Helena Lim yang mendapat jatah vaksin COVID-19 pertama. Crazy Rich Jakarta Utara ini akan diperiksa penyidik Polda Metro Jaya. Penyidik Polda Metro Jaya akan memanggil Helena Lim. Pemanggilan Crazy Rich Jakarta Utara ini terkait vaksinasi COVID-19-nya di Puskesmas Kebonjeruk. Sedianya Helena akan diperiksa hari ini, namun pemanggilan akan disesuaikan kembali dengan kegiatannya. Polisi telah meminta klarifikasi pihak Puskesmas terkait vaksinasi Helena. Sebelumnya, video vaksin yang dilakukan Helena Lim viral di media sosial. Video ini menjadi perdebatan karena Helena merupakan seorang selebgram namun mendapatkan jatah vaksin COVID-19 pertama. Apotik di Green Garden Kebonjeruk Jakarta inilah yang merekomendasikan Helena Lim mendapatkan vaksin gratis Sinovac di Puskesmas Kebonjeruk Jakarta. Polisi juga telah menyambangi apotik ini. Dari keterangan pemilik apotik, selain Helena Lim, sebanyak 11 orang mendapatkan rekomendasi suntik vaksin Sinovac di Puskesmas Kebonjeruk. Ya, hanya bingung aja, kita kan termasuk di sini, Bapak lihat kami kan sebagai orang depan ya yang melayani pasien, berhadapan dengan pasien gitu loh Pak. Harusnya memang kita ya wajar kalau kita mendapat vaksin seperti itu. Di sisi lain, pemilik apotik bukanlah tenaga kesehatan, sehingga tidak seharusnya mendapat suntikan vaksin Sinovac tahap pertama. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah tebing setinggi 100 meter di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur longsor dan menimpa 12 rumah. 2 orang tewas, 16 hilang, dan 19 orang terluka. Longsor terjadi pada Minggu malam di Dusun Selopuro, Desa Ngentor, Kabupaten Nganjuk sekitar pukul 19.30. Longsor menerjang setelah hujan deras turun selama beberapa jam. 2 korban tewas setelah dievakuasi ke musola terdekat, sementara korban luka dievakuasi ke Puskesmas Ngetos. Sementara tim SAR gabungan mencari 16 korban yang masih dinyatakan hilang. Alat berat dan anjing pelacak dilibatkan dalam pencarian korban. Belas rumah warga tertimpa longsoran tebing. Penghuni rumah telah diungsikan ke lokasi yang lebih aman. Longsoran juga menutup jalan antar RT. Data awal ada 21 jiwa yang terjebak di rumah dan tertimbun longsor. 2 diantaranya ditemukan tewas, 3 selamat, 16 lainnya masih dalam pencarian. Belasan ambulans disiagakan di dekat lokasi longsor. Lokasi longsor Nganjuk merupakan permukiman dengan 12 rumah yang berada di bawah lereng Gunung Wilis.
Ini tadi pagi sudah asesmen lokasi pemetaan, terus ini pembagian tugas. Jadi nanti diharapkan untuk masyarakat yang tidak berkepentingan ini tidak mendekati lokasi karena memang masih awan. Berapa personil yang akan dikerahkan untuk pencarian? Untuk pencarian ini tadi sekitar ada 100 personil dari berbagai unsur TNI Polri, relawan, dan tentunya Basarnas. Selain longsor, banjir bandang juga menerjang 8 desa di Kabupaten Nganjuk pada Minggu malam. Puluhan warga yang berada di lokasi berbahaya langsung dievakuasi petugas. Setelah hujan deras selama beberapa jam, Sungai Kuncir di lereng Gunung Wilis, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur meluap dan menyebabkan banjir bandang. Banjir menerjang ratusan rumah warga di 8 desa. Derasnya arus banjir sempat membuat warga panik. Petugas di desa Sendang Bumen bergerak cepat dengan mengevakuasi warga yang tinggal di dekat sungai untuk dibawa ke lokasi yang lebih aman. Seorang pengendara sepeda motor di Kedoya Raya, Kebonjeruk, Jakarta Barat ditodong senjata api oleh pengemudi mobil. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap di iNews Sore.